Kalau kamu ngelihat bohongnya itu tuh gimana itu? Kamu indikasinya itu dari temanmu yang ngasih tahu apa dari kamu sendiri? Spontan itu. Yeah. Ooh, I fall apart. Oh iya, pernapasan itu. Guruku pernah anjir bilangnya, latihlah pernapasan. Nanti kalian akan merasakan beda. Gak dikasih tahu. Buka Beda. cakra itu ya. Cakra itu. Naruto. Bangke. Itu tuh bisa beneran gak sih? Itu salah satu step by stepnya sih. Step by step biar bisa ngebuka mata batin gitu ya. Iya. Bangke. Puasa. Tapi biasanya juga nggak sembarang orang bisa kebuka ya mata Iya. batinnya. Cuman ya prosesnya seperti itu. Iya, emang. Meditasi, puasa, doa, Sampai sekarang masih kan ya? wajib. Kewajiban. Wajib. Tadi meditasi nggak tadi? Hari ini enggak, tapi Hari. kemarin Kamis puasa. Apa kalau kamu hasilnya dari kayak meditasi, semedi gitu tuh apa sih yang kamu rasain gitu habis dari meditasi gitu? Relax pasti. Sengerti gue relax. Ya secara batin ya lebih relax. Iya sih, aku Tenang. juga. Cuman ya kan kamu tadi kayak bilang udah bisa buka cakra kan ya. Pasti ada juga tingkatan-tingkatan lain yang terasa. Aku juga ngerasain relax, emosi bisa Ya lebih terkontrol. dikontrol. Berarti pernah ya, Hmm. pernah gitu. Cuman ya itu efeknya ternyata bisa melihat kayak gitu ya. Ya kalau beruntung ya berhasil Iya. bisa, kalau Nah, enggak aku ya. dulu gobloknya baru paham gitu loh masalah kayak gitu tuh. Aku ngelakuinnya tuh dari 3 SMP, baru ngertinya itu 2 SMA. Jadi aku sering lihat kayak sekilas ya. Aku pikir aku halu gitu. Halu. Tapi halu masa iya sih berhari-hari gitu kan? Tiap hari. Iya. Awalnya emang nggak sadar kok. Goblok. Kalau kayak Mbak Ami kan mungkin memang udah diperdalam gitu ya. Kalau kayak saya kan cuman ya Masih ada keturunan bisa lihat, jadi ya sebatas lihat aja. dia udah cunin lah ya istilahnya. Bukan udah Jonin, Jonin. Hokage. Jauh amat. Ibu aja. Udah expert. Mungkin udah expert di bidangnya. Expert di bidang perdemitan. Oh iya. Kalau dari bagus nih, misalnya kalau kamu nyeritain tentang setan gitu pas awal-awal itu, kamu digangguin gak sih? Misalnya merinding gitu gimana? Nyeritain. Hmm. Kalau nyeritain deket-deket hari biasanya merinding. Merinding. Misalkan tadi malam baru lihat gitu. Terus ceritain sekarang biasanya merinding. Ya merinding aja lah, keinget bentuknya gitu. Bukan karena takut tapi keinget bentuknya. Kayak merinding ngerasa ada yang ngeliat gitu apa? Dia Maksudnya? juga kayak kamu nyeritain mereka itu ikut datang gitu. Enggak, kalau itu sih enggak. Jarang yang gitu, kalau yang gue alamin jarang kayak gitu. Kecuali kalau masih di lingkup satu ini biasanya gitu. Contoh kayak di kos, aku baru ngeliat, terus kayak waktu itu aku turun ke kosmu, terus aku langsung ceritain, biasanya itu langsung dateng. Kalau yang kurasain, tapi kalau misalkan jauh-jauh hari malah biasanya enggak. Kalau misalnya cerita tentang hantu pas dulu awal-awal itu, Ah, aku badanku langsung merinding, terus malamnya langsung ketindihan. ketindihan. Nah pas ketindihan itu kayak ada sosok ketawa ngejekin pas aku kesiksa gitu. Anjir kan, tahu bangsat lu. Ya itu kayak ngejek lah intinya si bangsat. Bentuknya apa itu? Besar? Bentuknya macam-macam. Dulu itu ada yang kayak tuyul, kecil gitu kan, botak gitu. Terus ada yang kayak orang ini habis bedakan tuh, putih gitu kan. Gitu. Terus ini apa, rambutnya itu anjir acak-acakan lah gitu. Itu gimana Mi? Kalau apa, kamu ngerasain gak sih? Ngerasain Apa? Kalau Kalau kita nyeritain mereka itu Enggak. ngerasa misalnya kayak ngerasa panas gitu. Enggak ya? Aku enggak. Tapi pengalaman beda-beda aja kan? Beda sih. Beda ya setiap orang kayaknya ya? Kebetulan kalau kayak hitungannya seperti awal penasaran, jarang sih ada yang mau ngikut atau penasaran. Paling mereka hanya ngeliatin doang. Ngeliatin. Karena level
atau ya kan tadi ada istilah tingkatan kan ya seperti itu. Itu kalau makin tinggi levelnya tuh efeknya apa sih? Makin kuat. Makin kuat ya. Ya, Makin kuat dia ngeganggunya apa? energi mereka. Energi. Energi. Kalau dari pengalamanku sih, ya diceritain sama kakekku juga dulu tuh, yang paling kuat justru yang benar-benar bisa jadi manusia, ya nggak sih? Kalau siluman Siluman ya, gitu ya. kalau udah bisa jadi manusia Mm-mm. itu yang mereka bisa sampai jadi manusia. Iya itu kan yang paling kuat ya. Pernah lihat tuh aku yang kayak gitu. Jadi lagi cerita itu malah posisinya sebelum aku bisa lihat justru. Tapi nggak tahu itu bener atau enggak ya. Aku lagi ngobrol sama kakekku, terus aku ke belakang, tiba-tiba kakekku di belakang. Di depan misalnya ngobrol sama kakekku nih di teras, terus aku ke belakang mau ngambil makanan atau apa. Tiba-tiba kakekku di belakang. Nah yang tadi aku ngobrol itu siapa? Itu bentuknya begitu-gitu. Oh, yang seperti itu yang mau menyerupai orang yang kita kenal. Gitu. Kalau di muslim itu biasa ada dipelajarin kan. Iya. Apa itu namanya ya? Wah, Lupa lah. Sini nggak udah. masuk. Ah ya kodam. Kodam. Oh, itu yang kembaran itu ya? Kodam kodim. Kodam. Itu baik nggak sih kodam itu? Katanya sih dari yang pernah aku dengar dari teman-temanku, mereka itu yang menyerupai kita nantinya kalau kita udah nggak ada lagi. Kalau misalnya kalau kita masih hidup, dia ada nggak sih sosok Mereka kodam? mendampingi kita. Kamu itu kodam sama temenmu tadi beda itu? Beda. Beda lah pasti. Kalau kodam kan diri kita, kayak cerminan diri kita. Kalau yang gue beda lagi. Beratnya itu menjaga lah kalau yang menjaga itu. Bodyguard. Ya, belum tentu juga benar atau enggaknya. Kalau pengen tahu ya harus mati dulu. Nah, iya bener sih. Bener. Intinya itu. Oh, Siapa tahu mau nyoba gitu kan. jangan Pak. Mau lihat Oh, kodamnya. Udah nggak ada lagi testimoni ke kita. Jangan. Ntar para kangen. Bro. Kalau enggak mati suri aja. Das. Terus gimana ini Mi? Kalau misalnya ada orang jahat gitu sama kamu, manusia nih, bukan makhluk halus. Ya kan orang. Kalau orang-orang pengen jahat sama kamu, yang jagain kamu itu responnya gimana itu biasanya? Respon biasanya. Kalau emang orang ada tujuan tertentu ke aku, mereka bakal respon. Tapi ke aku. Oh berarti Ngasih yang warning ke aku. bukan yang malah mengganggu mereka, tapi malah ngasih warning ke kamu ya? Iya, Gitu? mereka ngasih warning ke aku. Tapi kan ada ya biasanya yang malah ngasih gangguannya ke orang yang mau itu ya? Ada, kalau emang mereka ngerasa, apalagi kalau si orang ini sama-sama menggunakan, Hah? nah itu bisa langsung ke orang. Oh, kalau orang ada yang suka nih sama kamu nih, ini apa? Yang penjagamu itu ngasih tahu nggak sih? Lo suka sama kamu gitu? Enggak, dia nggak ngerti. Kan udah urusan pribadi kita. Oh, Iya. pribadi. Personal. Tapi kamu ngerti ya? Ngerti yang ngerti. Wah, jadi temen gue ada nih, kenalan sama dia. Pas udah kenalan tak ceritain, dia lo bisa gini, mati kamu dia ngerti. Mampus lo. Berarti kamu tahu ya kayak gitu. Kerasa ya? Ya sebenarnya kan secara psikologis juga itu dipelajari. Dipelajarin. Iya sih kelihatan ya. Dia salting. Iyalah, awkward. Awkward, caper. Hanya apa sih? Soalnya saya juga kadang-kadang pengalaman sama dengar juga di orang. Kalau bisa kita ceritain mereka itu, kayak misalnya tentang ceritain kayak mau kayak pengalaman-pengalaman kita itu kan. Itu kadang-kadang mereka juga yang lain juga yang walaupun nggak bersangkutan pada ikut juga katanya situ, maksudnya ikut. Merasa mereka. Oh mereka merasa. Bukan gimana ya? Mereka kalau kita ngomongin tentang mereka kayak ngerasa wah aku terpanggil gitu. Iya, bukan orang yang kita omongin yang mereka merasa wah ini sedang membahas ini jenisnya apa nih gitu loh. Jadi yang muncul itu cuma jenis yang sama dengan mereka atau cuma yang lain juga ikut nimbrung? Ya kepo-kepo aja. Oh, Rasanya ya. Ngapain nih orang gitu? Wah ngapain kepo nih deh gitu. Nah, satu ngintilin yang lainnya ikut tuh apaan tuh gitu. Mungkin dia ngerasa kayak datang ya. Kayak lagi gibah. Ada yang gibahin kita nih. Biasanya kopinya panas. Mungkin panas. Iya, terus yang bikin sampai kita merinding itu memang dari aura negatif mereka yang tidak sama dengan aura yang kita atau gimana kira-kira? Bisa karena aura negatifnya mereka aja bisa juga karena emang perasaan takutnya kita. Kita sudah mindset kan dari awal. Itu refleks ya, refleks manusia kan emang Iya. gitu ya.
Kalau misalkan kita ngerasa kayak Respon alam. respon alam Maaf tadi tuh kepotong gara-gara ada trouble. Langsung aja ya. Nih kalau saran buat para penonton gimana nih biar nggak digangguin. Terus kalau udah kecantol itu gimana cara biar ngilangin? dari siapa? Ami dulu. Ya dari Amin dulu. dulu. Gimana menurut Ami? Kalau tentang diikutin atau enggak kan itu kembali ke kitanya sendiri. Ya kayak tadi yang ngomongin etika. Ya kamu juga harus ngerti ngehargain mereka kayak gimana kan. Ya jangan aneh-aneh lah. Tahu tempat, harus tahu keadaan juga. Ya kalau emang ada yang kecantol, ya mungkin kalau cara gampangnya suruh temen yang ngerti, atau enggak ya kalau mau apa ya doa, mandi wajib coy. Mandi wajib. Udah mandi wajib belum? Kosor anjay. Mandi wajib ya, kalau kamu beragama ya berdoalah dengan Tuhanmu dengan cara masing-masing kan. Nah itu aja. Udah nggak susah-susah. Apa tadi pertanyaannya? Ini apa? Tips-tips biar nggak kecantol. Terus kalau kecantol itu harus gimana? Ya bener yang dikata Ami tadi. Jangan nakal lah di sembarang tempat. Kan sekarang banyak tuh kayak anak-anak yang pengen viral, bikin story di tempat-tempat yang harusnya bukan untuk mainan. Ya sebisa mungkin janganlah. Kita juga harus bisa menghargai mereka gitu. Terus kalau dari temennya Ami itu ada pengen unek-unek pengen ngomong kali bisa? Nggak ada. Nggak ada ya, udahlah. Kalau misalnya kami ada kesalahan gitu, hujat aja dia. Gitu. Wah anjay, hujannya kita. Iya, kamu bukan aku. Dia kalahnya jadi tameng. Tameng. Badannya gede jadi tameng. Kalau misalnya ada yang kesinggung, mohon maaf lah ya bagi kami. Terus kalau misalnya ada penonton yang pengen request lagi, bisalah di komen. Nanti biar kami Komen. Pengen konten apa? Tulis. Mungkin kalau mau ada yang mau follow IG ini, nanti kami sebutin kok. Kinyong apa? Dah ya. Sampai jumpa kembali. Dah.